Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1, kelas 9C, mata pelajaran prakarya, akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah kami diskusikan mengenai dasar-dasar elektronika. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui anggota kelompok, yaitu saya Sabita Najwa Nur sebagai pembawa materi dan juga pembuat PPT. Ada pula Siti Humaira sebagai penyusun materi sejarah elektronika dan resistor, dan juga sebagai pemateri 1. Aisila Medina Firzi sebagai penyusun materi kondensator dan pemateri 2. Syaiful Puji Aprilianto sebagai penyusun materi transformator dan bahan penghantar dan juga sebagai pemateri 3. Diana Putri Ayu Azahra sebagai penyusun materi bahan isolator dan konsep elektronika dan juga sebagai pemateri 4. Dan yang terakhir, Raihan Ari Pratama sebagai penyusun materi sistem pengendali dan juga sebagai pemateri 5. Poin pembahasan yang akan kami presentasikan hari ini yaitu komponen elektronika dasar dan sistem pengendali. Pada komponen elektronika dasar ada 7 poin yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada kondensator, yang ketiga ada induktor, yang keempat ada transformator, yang kelima ada bahan penghantar, yang keenam ada bahan isolator, yang ketujuh ada konsep elektronika. Sedangkan di sistem pengendali, kami akan membahas satu, yaitu peralatan listrik. Sebelum kita lanjut ke poin pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah elektronika. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-18 dengan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung hampa udara, vacuum tube, yang kedua transistor, yang ketiga sirkuit terintegrasi atau integrated circuit. Nah, ketiga komponen ini adalah yang menjadi pondasi berkembangnya elektronika sampai zaman sekarang. Sedikit sejarah, yaitu pada tahun 1883, Thomas Alva Edison menemukan elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa atau efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menemukan elektron tube 2 elemen atau dioda. Pada tahun 1906, Lee De Forest mengikutinya dengan elektron tube 3 elemen trioda. Tabung hampa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi elektron tube pertama diterapkan dalam bidang komunikasi radio. Pada tahun 1947, tim insinyur dari Bell Laboratories menemukan transistor yang berfungsi seperti elektron tube, tapi ukurannya lebih kecil, ringan, konsumsi dayanya lebih kecil dan lebih kuat, serta murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung, metal, dan bahan semikonduktor. Pada tahun 1952, Geoffrey W. Adamer mengusulkan konsep sirkuit terintegrasi atau disebut dengan integrated circuit. Pada tahun 1961, integrated circuit menjadi produksi penuh dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Nah, dari awal mulanya penemuan-penemuan ini adalah menjadi pondasi sehingga di masa sekarang elektronika itu semakin berkembang. Oke, baik, kita lanjut ke poin pertama dari materi kita hari ini, yaitu komponen elektronika dasar. Sebelumnya, elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen aktif. Selanjutnya, resistor. Materi resistor ini akan disampaikan oleh Siti Humaira selaku pemateri 1 di kelompok kita hari ini. Untuk Siti Humaira, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira sebagai pemateri 1 yang akan menyampaikan tentang resistor
dan kondensator. A. Resistor. Resistor disebut juga hambatan, merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur tegangan dan arus sehingga berada di resistansi tertentu. Satuan resistor adalah ohm. Jenis resistor sendiri terbagi menjadi dua. 1. Resistor tetap, fixed resistor. Nilai hambatannya tetap. Contohnya adalah resistor karbon. 2. Resistor variabel, variabel resistor. Hambatannya dapat diubah-ubah. Contoh resistor variabel adalah potensiometer dan rheostat. B. Kondensator. Kondensator atau kapasitor adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Fungsi utama kapasitor ada 5. 1. Sebagai penyaring atau filter pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple pada AC yang masih tersisa. 2. Sebagai pembangkit pulsa frekuensi dalam rangkaian oskilator. 3. Sebagai penggeser fasa. 4. Sebagai coupling, yakni penghubung antara dua buah rangkaian elektronika seperti pada rangkaian penguat amplifier yang menghubungkan rangkaian preamplifier dengan amplifier. 5. Fungsi kapasitor lainnya dalam rangkaian elektronika adalah dapat digunakan untuk mencegah percikan bunga api yang dapat terjadi pada saklar. Sifat dasar kapasitor adalah kemampuan yang dapat menyimpan muatan listrik, tidak dapat dilalui arus AC dan sebagai impedansi. Ada 3 simbol kondensator. Yang pertama, kapasitor nonpolar. Kapasitor nonpolar merupakan kapasitor yang pemasangannya dapat bolak-balik atau AC yang berkapasitas kecil. Yang kedua, kapasitor bipolar. Kapasitor bipolar merupakan kapasitor yang pemasangannya tidak boleh terbalik karena memiliki polaritas positif dan negatif dan berkapasitas besar. Yang ketiga, kapasitor variabel. Kapasitor variabel merupakan kapasitor yang nilai kapasitansinya dapat diatur secara manual. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti Humaira sebagai pemateri 1 atas materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang resistor dan kondensator. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu induktor. Untuk materi induktor, saya serahkan kepada Aisila Medina Firzi selaku pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Aisila Medina Firzi selaku pemateri 2 yang akan menyampaikan tentang induktor dan transformator. C. Induktor. Induktor atau reaktor merupakan komponen yang digunakan sebagai beban induktif. D. Transformator. Transformator adalah alat yang memindahkan dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masukan bolak-balik AC yang membentangi primer menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Tegangan bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. 7 jenis transformator. 1. Step up. Step up adalah transformator yang memiliki lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penaikan tegangan. 2. Step down. Step down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurunan tegangan. Transformator jenis ini sangat mudah ditemui di daftar AC sampai DC. 3. Autotransformator. Autotransformator terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik dengan sadapan tengah. Dalam transformator ini, sebagian lilitan primer yang juga merupakan lilitan sekunder. Fasa arus dalam lilitan sekunder selalu berlawanan dengan arus primer, sehingga untuk tarif daya yang sama lilitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator biasa. Autotransformator tidak dapat menaikkan tegangan lebih dari beberapa kali lipat, atau biasanya
tidak lebih dari 1,5 kali. 4. Autotransformator variabel. Autotransformator variabel adalah autotransformator yang sadapan tengahnya bisa diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer sekunder yang berubah-ubah. 5. Autotransformator isolasi. Autotransformator isolasi memiliki lilitan sekunder yang berjumlah sama dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan lilitan primer, berfungsi sebagai isolasi antara dua kalak. 6. Autotransformator pulsa. Autotransformator pulsa adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran gelombang pulsa. 7. Autotransformator 3 fase. Autotransformator 3 fase adalah 3 transformator yang dihubungkan secara khusus satu sama lain. Lilitan primer biasanya dihubungkan dengan cara bintang, dan lilitan sekunder dihubungkan secara delta. Contohnya, transformator step down dihubungkan dengan autotransformator pulsa dan isolasi. Baik, terima kasih banyak kepada Isila Medina Firsi atas materi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu bahan penghantar dan bahan isolator yang akan disampaikan oleh Syaiful Puji Aprilianto. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Syaiful Puji Aprilianto selaku pemateri 3 yang akan menyampaikan tentang bahan konduktor dan bahan isolator. Kita bahas bahan konduktor dulu. Bahan konduktor atau bahan penghantar adalah bahan yang memiliki banyak elektron bebas pada kulit terluar orbit. Elektron bebas ini akan sangat berpengaruh pada sifat bahan yang digunakan. Bahan penghantar memiliki sifat-sifat penting, yaitu daya antar listrik, koefisien temperatur tambahan, daya antar panas, daya tegangan tarik, dan timbulnya daya elektromotoris termo. Bahan penghantar ada banyak, tapi kita bahas 4 aja di sini dengan sifat-sifatnya masing-masing. Yang pertama ada aluminium yang dapat ditempa dalam keadaan dingin, tidak tahan terhadap garam dapur atau laut, berwarna perak dengan titik didih 1800 derajat Celcius, Rho 0,0278 dan alfa 0,0047. Yang kedua ada tembaga dengan sifat dapat disepuh dan berkarat apabila terkena karbon dioksida dengan titik didih 2236 derajat Celcius sampai 2340 derajat Celcius, Rho 0,017 dan alfa 0,0043. Dan kemudian ada timah dengan warna jernih mengkilap, titik didih 236 derajat Celcius, Rho 0,0043 dan alfa 0,12. Kemudian kita bahas bahan isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan energi listrik maupun panas. Fungsi dari benda isolator adalah sebagai penghambat arus listrik. Contohnya adalah bahan plastik yang menyelimuti kawat-kawat kabel. Isolator berguna juga sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar atau antara konduktor. Sifat bahan isolator ada 4, kita bahas semua. Yang pertama, sifat kelistrikan. Penyekat listrik ditujukan untuk mencegah terjadinya kebocoran arus listrik antara kedua penghantar yang berbeda potensial atau untuk mencegah loncaran listrik ke tanah. Kedua, ada sifat mekanis yang mencakup kesanggupan bahan tersebut mengatasi gaya-gaya yang ada padanya, yaitu tarikan atau tekanan bergantung pada koefisien tegangan tarik atau tekan bahan isolator dan kerapuhan atau kekerasan bahan. Ketiga, ada sifat termis atau panas. Adanya panas juga harus dipertimbangkan agar tidak merusak bahan penyekat yang digunakan. Yang keempat, ada sifat kimia. Beberapa sifat kimia yang harus diperhatikan adalah ketahanan terhadap korosi karena garam, asam, alkali, gas, dan lainnya. Bahan penyekat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu bahan tambang seperti batu polam, asbes, dan mika. Bahan berserat seperti benang, kain, kertas, dan kayu, gelas dan keramik, plastik, karet, bakelit, ebonit,
dan bahan yang dipadatkan seperti lilin dengan parafin. Baik, terima kasih kepada Syaiful Puji Aprilianto selaku pemateri 3 yang membahas pengantar dan isolator. Selanjutnya kita lanjut ke konsep elektronika yang akan disampaikan oleh Diana Putri Ayu Azahra selaku pemateri 4. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Ayu Azahra selaku pemateri 4 yang akan menyampaikan tentang konsep elektronika. Konsep elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen diskrit. Sinyal analog adalah sinyal dalam bentuk gelombang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang, yaitu terbentuk dari gelombang sinus yang memiliki 3 variabel dasar, yaitu 1. Amplitudo merupakan ukuran tegangan dari sinyal analog. 2. Frekuensi merupakan jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. 3. Fase merupakan besar sudut sinyal analog. Elektronika digital adalah sistem yang menggunakan isyarat digital berbentuk sinyal digital. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang mempunyai besaran 0 dan 1. Oke, baik. Terima kasih kepada Diana Putri Ayu Azahra selaku pemateri 4 yang telah menyampaikan tentang materi konsep elektronika. Selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu sistem pengendali yang akan disampaikan oleh Raihan Ari Pratama selaku pemateri 5. Dipersilahkan. Saya Raihan Ari Pratama sebagai penyusun materi sistem pengendali pemateri 5. Sistem pengendali adalah komponen yang mengatur daya yang disuplai ke suatu beban listrik. Peralatan listrik. 1. Testpan untuk mengetahui tegangan listrik. 2. Solder untuk merakit atau membongkar rangkaian elektronika. 3. Penggaris siku untuk mengukur sudut dari suatu sambungan. 4. Palu untuk menancapkan paku. 5. Gunting untuk memotong suatu benda. 5. Ketam untuk memperhalus permukaan kayunya. Oke, baik. Terima kasih kepada Raihan Ari Pratama selaku pemateri 5 yang sudah menjelaskan tentang materi sistem pengendali. Habis sudah materi kita yang sudah dipresentasikan tadi. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan sudah menyimak dari awal sampai akhir. Kami memohon maaf apabila ada salah kata yang kami sebutkan pada saat masa presentasi. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.